Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast ini, para pendengar sekalian. Kemarin kita sudah membahas salah satu bab paling dramatis dari perjalanan hidup seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, tentang bagaimana seorang pemikir jenius yang dihormati di seluruh dunia Islam justru pernah mengalami krisis eksistensi, tentang bagaimana ia merasa kosong, kehilangan makna, hilang arah. Padahal beliau adalah guru besar di Universitas Nizamiyah, puncak pendidikan tertinggi pada zamannya. Episode itu membuat kita memahami sesuatu, bahwa kemuliaan seseorang bukan hanya soal ilmunya, tapi juga perjalanan jiwanya. Nah, setelah Imam Al-Ghazali pulih dari krisis itu, ia mulai menyusun berbagai karya besar. Salah satu yang paling menarik dan menurut saya sangat relevan untuk kita hari ini adalah pembagian beliau tentang 3 golongan manusia. Dan jujur saja, penjelasan Al-Ghazali tentang 3 golongan ini sangat menusuk, karena ia memaksa kita untuk bercermin. Sebetulnya, kita ini termasuk golongan yang mana? Apakah kita sedang hidup dalam cahaya, atau justru kita hidup dalam ilusi? Hari ini kita akan membahas semuanya secara pelan-pelan, mendalam, dan tetap dengan bahasa yang sederhana. Santai saja, cukup siapkan hati, karena tema ini mungkin akan membuat kita merenung. Selamat datang di episode baru ini. Untuk memahami pembagian manusia menurut Imam Al-Ghazali, kita perlu mundur sedikit ke masa setelah beliau keluar dari krisis eksistensinya. Setelah meninggalkan jabatannya, meninggalkan karir akademik, meninggalkan kemewahan, Imam Al-Ghazali pergi ke Syam, Damaskus, kemudian ke Baitul Maqdis, dan menghabiskan waktunya dalam khalwat, menyendiri, beribadah, dan menata kembali jiwanya. Di masa inilah, ia menyadari sesuatu. Manusia tidak semuanya sama. Yang membedakan bukan hanya ilmunya, tapi bagaimana hidupnya bergerak menuju kebenaran. Dan dari perjalanan panjang itu, Al-Ghazali menyimpulkan bahwa manusia dapat dibagi menjadi 3 golongan besar. Golongan ini bukan soal status sosial, bukan kaya atau miskin, bukan ulama atau orang awam, bukan pejabat atau rakyat biasa. Golongan ini adalah tentang kesadaran hidup, dan kita akan bahas satu persatu. Al-Ghazali menyebut golongan pertama sebagai Ahlul Haq, orang-orang yang benar-benar memahami kebenaran dan hidup sesuai dengan itu. Siapa mereka? Ini adalah kelompok manusia yang mencari ilmu dengan tulus, mengamalkan ilmu itu dalam hidupnya, tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan, tidak menuhankan dunia, tidak terbawa hawa nafsu, dan yang paling penting, hati mereka hidup. Mereka ini adalah orang-orang yang jernih dalam cara berpikir, bersih dalam cara hidup, dan lurus dalam tujuan. Pendengar sekalian, golongan pertama ini dalam istilah Al-Ghazali disebut sebagai manusia cahaya, karena kemanapun mereka pergi, mereka membawa kebaikan. Hadirnya menenangkan, ucapannya bermanfaat, keputusannya adil, dan hidupnya memancarkan hikmah. Mereka mungkin bukan ulama besar, mereka mungkin bukan orang terkenal, kadang mereka justru orang biasa, petani, pedagang, guru, ibu rumah tangga, tapi hatinya bersih. Intinya, golongan pertama adalah orang-orang yang hidupnya selaras antara ilmu, iman, dan amal. Al-Ghazali menyebut golongan kedua sebagai golongan yang tahu tapi tidak mengamalkan, atau mengaku tahu padahal belum memahami. Ini golongan paling besar jumlahnya. Mereka adalah orang-orang yang tahu mana yang salah, tapi tetap dilakukan. Paham mana yang benar, tapi tidak diperjuangkan. Menghafal banyak ilmu, tapi tidak menyentuh hatinya.
rajin menasehati orang lain, tapi lupa menasehati dirinya sendiri. Semangat berdebat, tapi malas memperbaiki akhlak. Imam Al-Ghazali menyebut mereka sebagai orang-orang yang tertipu oleh pengetahuan. Kenapa tertipu? Karena mereka menyangka ilmu itu sama dengan kemuliaan, hafalan sama dengan kedalaman, popularitas sama dengan kebenaran. Padahal, ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Orang-orang dalam golongan ini hidup dalam kegelapan, tapi mereka mengira dirinya berada dalam cahaya. Inilah kelompok manusia yang seakan maju, tapi sebenarnya tersesat. Dan Al-Ghazali sangat keras dalam membahas golongan ini, karena manusia macam ini bisa membahayakan masyarakat. Tahu ilmunya, tapi tidak tahu adabnya. Golongan ketiga adalah orang-orang yang belum tahu dan tidak mau tahu. Mereka hidup tanpa arah, tidak tertarik mempelajari iman, tidak peduli halal haram, tidak mau berpikir jauh, tidak ingin memperbaiki diri. Mereka hidup hanya dengan satu prinsip, yang penting enak, yang penting nyaman. Al-Ghazali menyebut mereka sebagai manusia yang mati sebelum mati. Artinya, tubuhnya bergerak, tapi jiwanya tidak pernah hidup. Mereka tidak punya visi akhirat, tidak punya kesadaran moral, dan tidak punya tujuan yang mulia. Golongan ini bukan jahat, hanya tidak peduli. Dan ketidakpedulian itu seringkali lebih berbahaya daripada kebodohan. Nah, inilah bagian paling menarik. Saat mendengar tiga golongan tadi, pasti kita mulai bertanya, kira-kira kita berada di mana? Dan jujur saja, tidak ada manusia yang 100% golongan pertama. Tidak ada yang murni golongan kedua. Tidak ada yang sepenuhnya golongan ketiga. Kita berubah-ubah. Kadang kita semangat mencari ilmu, kita masuk golongan pertama. Kadang kita tahu kebenaran tapi menunda, kita masuk golongan kedua. Kadang kita malas dan tidak peduli, kita masuk golongan ketiga. Al-Ghazali tidak menyampaikan tiga golongan ini untuk menghakimi. Beliau menyampaikan agar kita sadar dan bisa naik level. Tujuan hidup bukanlah menjadi sempurna, tapi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari seluruh penjelasan beliau, ada tiga pelajaran besar yang bisa kita pegang. Ilmu tidak otomatis membuat kita baik. Yang membuat kita baik adalah amalnya. Jangan merasa paling benar hanya karena tahu banyak. Karena mengetahui tidak sama dengan menjadi. Hati manusia bisa hidup, bisa pula mati. Tugas kita adalah menjaganya tetap hidup. Para pendengar sekalian, hidup ini adalah perjalanan panjang. Dan perjalanan paling berat bukan menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Imam Al-Ghazali pernah berkata, musuh paling berat adalah dirimu sendiri yang berada di antara dua sisi rusat, hawa nafsu dan kesenangan dunia. Dan kini, setelah kita belajar tentang tiga golongan manusia, pertanyaan besar itu hadir kembali. Kita sedang berada di golongan yang mana? Dan lebih penting lagi, kita ingin berada di golongan yang mana? Semoga Allah menuntun kita untuk selalu berada di jalan orang-orang yang mencari kebenaran, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.